Oke, jadi ceritanya di video kali ini gue pengen sedikit cerita santai-santai ke lulu pade yang nontonin video ini. Ya, gue nggak ngegibahin spesifik satu handphone ya. Tapi gue pakai toko utama, ada toko utamanya di video ini yaitu Realme C31. By the way, buat yang pengen Realme C31 ini linknya gue taruh di deskripsi, ada di online shop gue. Ini cuman contoh aja, perumpamaan aja. Nah, the question is di inti video ini, kenapa HP 1 jutaan masih ada dan masih banyak yang beli? Dan ya, the point-nya adalah masih ada aja yang beli. Kenapa ya? HP 1 jutaan tuh serba kentang, men. Chipsetnya kentang, kameranya kentang, hardware-nya kentang, dan balik lagi ke pertanyaan gue. Masih ada aja yang beli. Why gitu? Secara di tahun 2022, men, ya kan. Buat apa gitu lo beli HP kentang-kentangan gitu. Nah, di video kali ini gue bakal coba buat videonya. Ini riset kecil-kecilan gue. Sebelum gue bikin konten tuh gue ada riset kecil-kecilan dulu sih. Jadi ya semoga ini video ada manfaatnya ya. Tapi kayaknya enggak deh, enggak jelas. Nah, poin utama kenapa HP 1 jutaan tetap aja masih ada. Poin utamanya adalah bahwa rata-rata orang yang beli HP 1 jutaan dia punya HP utama yang udah powerful menurut diri dia sendiri. Contoh, entah lu punya iPhone XR, entah lu punya Samsung flip-flipan yang menurut tuh udah powerful banget, entah itu dari style ataupun performanya. Nah, sedangkan di HP 1 jutaan ini kenapa masih ada yang beli dan kenapa orang mau dijadiin handphone kedua? Karena HP 1 jutaan itu rata-rata vendor brand itu masih pada waras, at least ya masih semi-semi full set lah. Ada kabelnya, ada adaptor ya kan. Sedangkan HP flagship udah nggak ada casannya sekarang. Nah, poin yang kedua, alasan yang kedua, kenapa HP 1 jutaan itu masih banyak yang beli, masih ada aja yang beli. Ya persetan lah sama chipsetnya, meskipun chipsetnya tuh kayak menurut gue, ya orang nggak terlalu peduli. Ya ini secara HP kedua gitu gue pakai, nggak, bukan HP utama yang buat kerja keras banget. Ya yang penting di HP 1 jutaan tuh baterainya gede, bahkan berkali-kali lipat lebih besar daripada handphone utama lu, ya kan, yakin gue. Jadi wajar HP 1 jutaan itu masih laris manis karena pihak pabrikan vendor brand itu pintar banget. HP murah, baterainya dikasih yang gede 5000 mAh, jadi bisa seharian. Apalagi ada NFC-nya. Itu support banget buat daily gitu ya kan secara. Jadi mau nggak mau, orang tuh kayak konsumen tuh ya butuh handphone kedua, ketiga ya otomatis yang powerful dong ya kan. Yang bisa dipakai seharian, maksud gue, bukan meskipun chipsetnya ya you know lah, ya HP murah ngarep cepet. Tandanya kita aja nggak sehat ya kan. Jadi wajar aja HP 1 jutaan itu masih merajalela. Dan poin yang ketiga, kenapa HP 1 jutaan tuh masih ada aja yang beli, masih dibuat sampai saat ini. HP 1 jutaan zaman sekarang itu beda, men. Ini contoh nih, layar di HP 1 jutaan itu beda sama HP 1 jutaan di 5 tahun yang lalu. Kalau HP 1 jutaan zaman sekarang dibandingin layarnya dengan iPhone seharga motor bekas, nih gue bandingin nih, lu bisa lihat sendiri. Layar di HP 1 jutaan itu kayak sama-sama enak aja gitu, sama iPhone mahal, sama Android-annya mahal. Jadi kayak nggak ada alasan. Kalau dulu tuh orang, anjir gue ya pengen sih, butuh sih 2 HP 3 HP gitu buat kerjaan, buat pribadi dan lain-lain. Tapi kalau gue beli yang 1 jutaan gitu karena budget gue ngepas, kayak aduh, kayak buang-buang duit, layarnya enak, jelek. Tapi nggak terjadi di HP 1 jutaan di tahun 2022 sekarang ya. Jadi lu bisa lihat nih, kalau digeser dari kiri, terus dilihat dari sisi kanan kiri, satset gitu, dari samping, dari sisi samping layar tuh kayak kelihatan nyaman aja. Bahkan kalau lu nambah duit dikit aja di harga 2 jutaan 3 juta kurang, lu bisa dapat layar yang refresh hertz itu di 90 Hz. Gila, itu lebih smooth daripada iPhone seharga motor yang notabene-nya hampir 10 jutaan pun. Iya, itu layarnya nggak sesmooth Android di harga 2 jutaan. Kayak anjir, kayak makin gila aja gitu. Kayak bingung kan ngejelasinnya kok bisa gitu ya. Kayak zaman itu berubah secara pesat, men. Memang kalau kemajuan dari segi teknik, dari segi flagship ya nggak kerasa. Cuman ya kalau kita perhatiin perkembangan di HP murah tuh udah gila-gilaan ya kan. Nah, kalau dibandingkan nih, lu nambah dikit aja dari 1 jutaan, nambah dikit aja kayak 500, hampir 1 juta gitu, lu bakal dapat layar yang lebih enak daripada iPhone gitu dari segi kesemutannya. Nah, contoh kayak Realme C31 ini anjir nih, kalau kita flashback di 5 tahun yang lalu, HP 1 jutaan tuh layarnya nggak mungkin seenak ini, men. Ini jujur ya, Realme C31 ini layar ya, kalau dibandingkan dengan iPhone 6s, iPhone 7 yang notabene-nya harganya sama-sama HP ini, itu kalah jauh cuy layarnya, sumpah ini enak banget. Nah, poin keempat, kenapa HP 1 jutaan tuh masih laris manis? Karena ini
ini segmennya ini udah segmented banget. Ada orang yang beli HP 1 jutaan buat dijadiin HP utama, kok bisa? Tapi cuman mikirin modal. Contohnya kayak Realme C31 ini juga. Tampangnya sangar banget men, sumpah. Kalau dibandingkan dengan iPhone XR yang which is tuh seharga motor bekas, ya bekas curian sih. Itu kameranya juga cuman satu, ini kelihatan kuno banget gitu ya. Really lu ngeluarin duit kayak hampir 5 juta gitu cuman dapat satu lensa tok gini. Tapi tidak terjadi dengan Android ya. Lu mulai dari 1 jutaan, mulai dari 2 jutaan, lu bakal dapat model kamera yang berbeda-beda yang which is tuh kalau lu pegang kayak kelihatan mahal. Nah, that's why di poin nomor 4 ini menurut gue ini segmented ya. Ada orang yang beli HP yang 1 jutaan tapi buat dijadiin HP utama ya memang karena keterbatasan dana, biaya dan lain-lain karena banyak faktor lah. Tapi mereka nggak malu-maluin beli HP 1 jutaan karena HP 1 jutaan tuh harganya murah dan terlihat mewah. Jadi ya udah masuk aja gitu ke mindset mereka dan akhirnya mereka beli. Toh gue beli buat diri gue sendiri kok ya kan, mikirnya kan gitu. Nyaman, sesuai harga, apalagi kelihatan mewah dan ya udah disikat lah itu sama konsumen. Jadi kayak 4 poin yang gue jajarin ini aja itu kayak susah gitu ngilangin nganggap bahwa HP 1 jutaan tuh kurang laku. Kalau dilihat dari kurva penjualan banyak banget market-market brand-brand ya kan. Di satu market itu taburan brand-brand itu kayak flow-nya itu kayak nyantuy aja gitu, kayak pada kejual anjir ini ngeluncurin merek ini dengan ciri khasnya masing-masing. Jadi menurut gue kayak susah gitu, kayak kalau lu nganggap HP 1 jutaan tuh HP sampah, nggak bisa men, jujur. HP 1 jutaan di tahun sekarang itu beda banget. Jadi kayak, wah, buat lu yang belum pernah nyoba HP 1 jutaan rasanya kayak gimana, coba deh lu jajal Realme C31 nih, linknya gue taruh sih di deskripsi anjir, promosi tipis-tipis. Tapi jujur Realme C31 ini nyaman banget. Dan kalau lu nambah dikit aja, kayak lu bisa modalin duit lebih dari hampir 2 jutaan, 3 juta kurang, lu bakal dapat kamera yang bejibun seperti ini. Ya kayak anjir, di tahun sekarang ini lu modal 1 jutaan, 2 jutaan tuh kayak udah bebas milih. Lu mau layar enak, mau kameranya kelihatan banyak dan lain-lain tuh kayak bervariatif aja ya kan. Beda sama 5 tahun yang lalu lu modal duit 1 jutaan, 2 jutaan kalau lu beli HP dan lu pegang jalan kayak nongkrong di kafe atau lagi nongkrong di tongkrongan tuh bakal kayak kelihatan HP sampah. Tapi sekarang udah enggak gitu. Ini kalau dilihat dari dekat aja HP 1 jutaan si Realme C31 aja tuh layarnya kayak padat banget kan, warnanya, kontrasnya. Nah kalau kita bicara kayak HP kayak peninggalan HP 1 jutaan, contohnya kayak Samsung J2 Prime itu peninggalan HP 1 jutaan zaman baholo, zaman batu, lu bisa lihat sendiri signifikannya layarnya tuh nggak seenak ini ya kan. Dan itu kemajuan teknologi yang bisa terjadi pada saat ini menurut gue. Kalau buat HP flagship, gue ngelihatnya kayak lebih peningkatan performa yang memang harus dilakukan, kayak peningkatan signal yang memang harus dilakukan dari 4G ke 5G dan lain-lain, itu yang wajar signifikan. Cuman secara diam-diam di market pangsa pasar HP 1 jutaan tuh banyak yang nggak ngeh bahwa kemajuan HP 1 jutaan tuh udah lebih gila daripada 5 tahun yang lalu. That's why menurut gue, buat lo yang belum pernah nyoba HP 1 jutaan, coba deh HP 1 jutaan tuh kayak gimana sih kemajuan teknologi. Udah fast charging, udah ada poninya, kameranya banyak, layarnya kalau lo beli yang second HP 1 jutaan udah ada yang AMOLED-AMOLEDan dan menurut gue wah kayak pecah aja gitu. Dan ya udah sih menurut gue ini gila sih HP 1 jutaan di tahun 2022.